Kita mulai dengan beberapa sejarah kaum-kaum yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa adab Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya menyeluruh itu dimulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melakukan kesyirikan pertama di dunia dengan menyembah para berhala dari orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Dan ini patung-patung orang-orang saleh. Pada permulaannya mereka tidak menyembah berhala, tapi syaitan itu cerdas, memiliki langkah-langkah yang sangat panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Seperti yang terjadi di zaman kaum Nuh. Generasi pembuat patung itu tidak menyembah patung. Dan generasi kedua dari bapak-bapak mereka yang membuat patung juga belum menyembah patung. Baru ketika masuk ke generasi ketiga, kemudian syaitan mewahyukan kepada orang-orang itu bahwa tujuan bapak dan moyang mereka membuat patung itu untuk diibadahi. Maka mulailah mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul pertama, awwalur rusul. Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid. Siang malam Nuh berdakwah, baik kepada sendirian ataupun berjamaah. Tapi Nuh sia-sia saja, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mengikuti Nuh itu cuma sedikit. Dari sini Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, kaumku sudah hampir mengalahkan diriku, maka turunkan pertolongan. Maka karena kaum Nuh sudah melampau kepada Allah dengan kufur dan melakukan kesyirikan, melampau kepada nabinya dengan cara mendustakan seluruh seruannya, maka Allah azab kaum Nuh dengan cara menggabungkan dua air langit dan bumi, kemudian disertakan angin tufan dan meluluh lantakkan seluruh kaum Nuh, dan Allah tenggelamkan. Tidak ada satupun yang selamat kecuali Nuh dan orang-orang yang di kapalnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin." Dan sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh pun tinggal bersama kaumnya berdakwah 950 tahun. Kemudian mereka pun mendustakan Nuh, maka Allah azab dengan tufan, dan mereka dalam kondisi zalim. Dan kami selamatkan Nuh dan para pengikut yang ada dalam kapal tersebut, dan kami jadikan peristiwa itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi umat semesta alam.
Ma'asyiral muslimin, begitulah pengaruh dosa menciptakan azab yang sangat dahsyat. Kemudian Nuh pun berlalu. Kaum yang sedikit ini kemudian berkembang dan menjadi umat yang banyak kembali. Namun sedikit demi sedikit mereka pun mulai mendustakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka pun mulai melakukan kesyirikan dan kesombongan di permukaan bumi. Muncullah kaum Ad. Kaum Ad, kaum keturunan Iram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebuah kaum dari keturunan Iram yang disebut kaum Ad melampaui batas. Allah berikan nikmat yang banyak, diberikan fisik yang kuat yang tidak Allah berikan kepada sebelum dan sesudahnya, karena mereka sanggup memahat gunung menjadi istana dan rumah-rumah megah. Dan Allah berikan nikmat yang banyak, tapi mereka tidak bersyukur. Maka Allah utus seorang nabi kepada mereka, Ad. Seorang nabi kepada kaum Ad, nabi Arab pertama namanya Hud. Tetapi Nabi Hud berusaha mengambil hati mereka untuk kembali ke dalam tauhid. Mereka pun kufur. Sama nasibnya dengan kaumnya Nuh. Mereka menyekutukan Allah dan sombong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka. Tudammiru kullu syai'in bi amri rabbi. Maka Allah hancurkan segala sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramin. Ketika mereka tidak lagi mengikuti seruan Hud, maka Allah kirim kepada mereka sahab, awan yang sangat hitam. Mereka sangka itu awan akan menjatuhkan hujan kepada mereka. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Rupanya dari awan itu keluar angin puting beliung, mengangkat semua yang ada di bawah ke langit, termasuk orang-orangnya. Sehingga mereka di atas langit berhari-hari. Kemudian mereka dilemparkan dari langit seperti tunggul-tunggul kurma, kata Al-Quran. Sudah tidak bernyawa lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala azab kaum Ad. Kemudian datang lagi kaum Samud. Nasibnya sama, menyekutukan Allah. Diutus kepada mereka Nabi Saleh. Mereka memberikan syarat kalau beriman, Saleh harus mengeluarkan unta dari batu. Maka Saleh pun, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, berdoa kepada Allah, keluar unta dari batu. Unta bunting lagi, usyara. Tetapi kemudian mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Unta itu sudah memberikan kenikmatan kepada mereka. Kapanpun mereka ingin meminum dari susu unta itu tidak dilarang. Dan susu unta itu mencukupi beberapa kabilah. Artinya satu kabilah itu ribuan orang. Tapi mereka tidak bersyukur, justru menyembelih unta Nabi Saleh. Akhirnya mereka pun diazab oleh Allah selama 3 hari. Hari pertama badan mereka mulai melemah. Hari kedua mata mereka mulai memerah. Hari ketiga mereka menggali kuburannya sendiri. Kemudian mereka duduk di kuburannya masing-masing sampai hari ketiga, dan masuk hari keempat semua sudah mati. Begitulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian Saleh pun berlalu. Datanglah kaum Lut di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Lut itu diutus kepada 160 desa. Seluruh desa melakukan homoseksual.
penyimpangan seks. Mungkin kita katakan LGBT. Soleh berusaha menawarkan anak putrinya itu, nikahlah dengan putri saya. Tapi mereka mengatakan kepada Saleh, innakum qaumun yatatahharun. Bahasa kita, kamu Saleh, kamu Lut, sok suci saja. Alah, kamu juga suka laki-laki. Mereka menuduh Lut seperti itu. Tapi Lut tidak berhenti dakwahnya, terus menasihati mereka sampai akhirnya Allah utus 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malakul maut menjelma anak-anak muda yang tampan. Kenapa anak-anak muda yang tampan? Karena mereka suka anak muda tampan. Ketika mereka bertamu kepada rumah Saleh, dikepung rumah itu sama preman-preman pasar. Kemudian hendak didobrak, memaksa agar Lut menyerahkan 3 anak muda itu. Mereka tidak tahu kalau itu jelmaan daripada malaikat-malaikat yang sangat mulia, Jibril, Mikail, dan di situ ada malakul maut. Ketika Jibril keluar, maka tiba-tiba Jibril merubah bentuknya, bentuk aslinya 600 sayap. Satu sayap kemudian menampar seluruh orang-orang sehingga mata bijinya keluar, buta semua. Dan itu azab pertama. Kemudian azab kedua, tiba-tiba kemudian Jibril marah, kemudian menancapkan satu sayapnya dan mengangkat seluruh desa itu. 100 lebih desa diangkat dengan satu sayap Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Tiba-tiba desa-desa itu diangkat ke langit. Cukup? Tidak. Dilempari batu meteor, batu api, kemudian mati bergelimpangan di atas langit. Cukup sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba Jibril menumpahkan desa-desa itu kembali ke bumi, diadukan dengan kerasnya bumi sehingga akhirnya menenggelamkan mereka di dasar bumi, menjadi mangkuk bumi itu, dan sekarang menjadi laut mati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka. Lalu apa azab kepada umat Islam? Karena tidak mungkin terulang kejadian-kejadian seperti itu, artinya peristiwa azab yang menyeluruh itu kecuali kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali jadi rahmat, salah satu rahmat diutusnya Rasul, di mana Allah tidak akan mengazab umat ini semisal azab yang pernah dikirim kepada umat-umat sebelum Islam. Maknanya sebagian yang lain, dan itu bentuk rahmat. Tapi di sana ada azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadfun." Faqala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Rasul, kapan terjadinya 3 perkara itu? Khasfun wa maskhun wa qadfun. Qala, maka Rasul bersabda, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azib wa syuribatil humur." Kata Nabi SAW, umat ini akan diuji dengan khasfun. Khasfun kalau di langit itu artinya gerhana. Makanya ada istilah salat khusuf. Salat khusuf, salat gerhana. Dan gerhana ini Allah Subhanahu wa taala kirim untuk menakut-nakuti hambanya. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengutus tanda-tanda berupa gerhana ini kecuali dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Anehnya yang ditakut-takuti tidak takut. Kalau terjadi gerhana lebih banyak yang takut atau yang tidak takut? Yang tidak takut.
Malah masih ada orang yang cengengesan, masih ada orang yang tertawa-tertawa, masih ada orang yang maksiat, masih ada yang hubud dunia, masih mengejar dunia. Harusnya mereka ke masjid, berzikir, baca Quran, bersedekah, kemudian takut khusuf. Tapi kalau khasfun, maksudnya khasfun di bumi, artinya gempa. Akan terjadi banyak gempa. Dan akhir-akhir ini di negara kita saja gempa sudah berulang-ulang. Mulai daripada gempa Lombok yang menenggelamkan bukan hanya satu kecamatan, satu kabupaten, hancur seperti bubur. Ya. Kemudian juga yang ada di negara kita, tanah bergerak, gempa juga, tanah longsor. Subhanallah, itu berturut-turut. Ya. Dan itu bagian daripada azab umat Islam. Karena Rasul yang mengatakan seperti itu, bukan disebabkan karena ilmu-ilmu fisika yang mengatakan oh itu karena lempengan yang bergerak. Betul, itu sebabnya, karena lempengan itu bergerak, tapi bukan itu penyebab yang besar kenapa terjadi gempa. Ya, baik tektonik ataupun vulkanik, artinya bahwa semua karena azab, dan azab itu dikirim karena maksiat. Kemudian wa maskhun, masakh. Kalau dulu maskhun di zaman Bani Israel, orang dirubah menjadi kiradatan wa khanazir, betul-betul jadi kera, betul-betul jadi babi, seperti yang terjadi kepada ashabus sabti. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan, betul-betul jadi kera, 3 hari 3 malam jadi kera, kemudian hari ketiga mati semua. Dan sebagainya dirubah jadi babi. Tapi maksud pada umat ini tentu tidak seperti yang terjadi kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang mereka menghina hari Sabtu di zaman itu. Tapi maksud di sini adalah Allah buat hati-hati manusia seperti hati kera dan hati babi. Jadi tubuh mereka manusia, tetapi hati-hati mereka seperti hati kera dan hati babi. Sudah tidak bisa memandang lagi mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu bagian daripada azab. Ya. Kemudian juga waqadhfun, ini juga bagian daripada azab. Angin, angin tufan, angin puting beliung, macam-macam angin ditimpakan kepada umat ini. Ada seorang sahabat bertanya, Rasul, kapan itu terjadi? Di zaman Rasul tidak ada ini. Maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharatil kiyan, apabila sudah muncul para biduan-biduan, para artis, para penyanyi, orang-orang yang melalaikan ibadah manusia kepada hubbud dunia. Dan sekarang lihat, bahkan ada orang tua itu cita-cita anaknya jadi penyanyi, dari kecil diajari nyanyi, belum lahir masih di kandungan sudah disetelkan dangdut, setelkan dangdut, setelkan rock, rock mini, rock macam-macam. Ya. Jadi sudah disetelkan macam-macam, jadi keluar saja memang betul-betul sudah dicita-citakan orang tuanya itu, naudzubillah. Ya. Kalau ada hajatan, coba bayangkan pernikahan itu sesuatu yang sakral, karena itu ikatan yang paling kuat dibandingkan ikatan-ikatan yang lainnya, dan itu ibadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi ketika acara-acara yang sakral ibadah ini, banyak juga orang yang kemudian ngundang band gitu ya. Untuk apa coba? Anda mencari rahmat jadi mengundang laknat namanya. Kemudian juga wal ma'azif, munculnya alat-alat musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, nanti sebagian manusia itu ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Alat-alat musik dijual bebas, padahal itu melalaikan. Tidak bisa diketemukan antara baca Quran dengan mendengar musik.
Tidak akan ketemu. Karena satu menambah takwa, satu melalaikan dari akhirat. Ma'asyiral muslimin, kemudian wasyuribatil khumur, kata Rasul. Apabila khamar sudah mulai diminum, sudah dilegalkan, sudah mulai diperjualbelikan bebas, tidak dilarang. Ma'asyiral muslimin, dan ini semua sudah terjadi. Wajar kalau tiga perkara ini muncul, dan ini pengaruh maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada yang kedua. Dosa dan maksiat di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-kabair, yang kedua disebut as-saghair. Al-kabair dibagi dua lagi. Ada al-kabair itu mukhrij minal millah, ada al-kabair itu tidak mukhrij minal millah. Dosa dibagi dua. Pertama, dosa-dosa besar disebut dengan kabair. Yang kedua, as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar terbagi dua. Ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa definisi keduanya? Kabair itu, dosa-dosa besar itu, kata para ulama, ma khutima bil ghadabi wal la'nah wal wa'id fid dunya wal akhirah. Dosa yang terkandung padanya ghadab, kemurkaan Allah. Dosa yang terkandung padanya laknat, dan dosa yang terkandung padanya al-wa'id, ancaman, baik di dunia ataupun akhirat. Itulah dosa besar. Berarti selain itu dosa kecil. Karena definisi dosa kecil itu dengan mengetahui definisi dosa besar. Wa bididdiha tatabayyanal asya, dengan mengenal lawannya jelaslah perkaranya. Adapun dosa besar, kalau boleh saya ringkas menjadi 5 perkara. Pertama, dosa yang memang ditetapkan secara Al-Quran dan Sunnah, dosa itu besar. Seperti Rasul bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa sebesar-besarnya dosa besar. Rasul menyebutkan kalimat dosa besar di sini. Maka kutunjukkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar. Berarti kalau dikatakan dosa besar, maka kita katakan itu dosa besar. Dan Al-Quran juga menyebutkan kalimat dosa besar, in tajtanibu kabaira ma tunhauna. Ada kabair di sini. Kemudian Rasul menjawab, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tentu mau, wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW menyebutkan al-isyraku billah. Pertama, menyekutukan Allah. Pertama, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian wa mudminu khamrin, dan orang yang sudah terbiasa minum khamr. Berarti itu semua dosa besar. Yang kedua, dosa yang ada ancamannya di dunia, seperti hukum hudud. Orang yang mencuri potong tangan, orang yang minum khamr didera atau dipukul di zaman Rasul 40 kali, tapi di zaman Ali atau Umar ditambah menjadi 80 kali. Orang yang berzina, kalau dia muhsan dicambuk, dirajam sampai mati. Kalau belum, maka dia diasingkan 1 tahun setelah dicambuk 100 kali. Berarti ada ancaman di dunia, ya. Ataupun yang ketiga, ancaman di akhirat, seperti umpamanya dengan azab. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Seperti Allah mengatakan wailun lil mutaffifin,
Allah ancam dengan wail, satu lembah di neraka jahanam. Maka ini termasuk dosa besar, karena ada ancaman wail di sini. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun, wailun, wailun disebutkan dalam Al-Quran. Berarti dosa itu besar, karena ada ancaman di akhirat. Yang keempat, ada ancaman laknat. Seperti Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur halisnya, wanita-wanita yang bertato, wanita-wanita yang memasang rambut dengan rambut palsunya, atau orang-orang yang merubah giginya dalam rangka merubah ciptaan Allah. Kasih bekel gitu ya. Itu apa kasih bekel coba? Ketawa pun tak bagus, semua kawat keluar. Kalau maksudnya di bekel itu karena mungkin giginya renggang, kalau makan nasinya keluar, gak apa-apa untuk merapatkan, karena asalnya gigi rapat. Tapi giginya sudah rapat dikasih bekel lagi. Apa tujuannya? Itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Jadi bekel itu boleh untuk kesehatan saja, bukan untuk keindahan. Apalagi mencukur bulu halis. Coba dicukur bulu halis dikasih spidol, apa cantiknya coba. Kalau kena hujan nampak dia nggak punya halis. Nah dari sini ikhwatu fiddin, ini dosa-dosa yang dilaknat, berarti dosa-dosa itu dosa besar karena dilaknat ya. Ataupun yang keberapa itu? Yang kelima, ada hal-hal yang berlepas diri. Kalimat bari, ada kalimat bari, berlepas diri, seperti ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang datang ke dukun. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a an syari'ati Muhammadin SAW. Siapa yang datang ke tukang ramal, bertanya, dia benarkan pula, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW. Kalau ada kalimat bari, berarti dosa itu dosa besar. Kemudian yang keenam, ada kalimat laisa minnah, bukan termasuk golonganku. Seperti Rasul mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutuyyira au sahara au suhira bih. Bukan termasuk golonganku orang yang tatoyur, orang yang menganggap untung dan sial itu disandarkan kepada apa yang dilihat, apa yang dimimpikan, apa yang didengar, apa yang dirasakan, atau bahasa Arabnya disebut tatoyur. Maka ini dosa besar. Menyialkan angka itu dosa besar. Menyialkan burung, gara-gara burung saya sial, ya. Ataupun mengatakan hoki, karena saya punya batu aki, padahal batu ulek. Itu membawa keberuntungan, gara-gara batu aki ini laris jam tangan saya, ya. Ini dosa besar, tatoyur, ya. Atau Nabi SAW di zamannya pernah melihat ada orang jual beras gandum, kemudian dimasukkan tangannya, basah di dalam, kering di luar. Kata Nabi SAW, kenapa basah di dalam, kering di luar? Kemudian orang ini mengatakan, asabathu matar, tadi turun hujan. Rasul bukan jahil. Rasul tidak bodoh dan mengatakan, kalau hujan turun dari atas, yang basah atas, yang kering bawah. Kenapa yang bawah basah, yang bawah basah, yang kering atas? Ini hujan dari mana? Hujan dari bawah? Mana ada hujan dari bawah? Hujan dari atas. Kata Nabi SAW, Orobah yang bawah kau jadikan yang atas kau jadikan yang bawah, biar yang basah itu ketahuan orang. Kemudian Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana fa laisa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku. Berarti menipu itu dosa besar, karena ada kalimat laisa minna. Laisa minna man daraba, laisa minna
man daraba hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian ataupun berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Orang-orang yang menangis karena kematian seseorang, menangis boleh, yang tidak boleh itu menolak takdir. Seorang istri meninggal suaminya, kemudian dia menangis sampai guling-guling mengatakan, nanti siapa lagi yang kasih makan anakmu, kenapa kau mati dulu? Nah, ini dosa besar, nihayah namanya. Niyahah tidak boleh. Niyahah itu dosa besar karena ada kalimat laisa minna. Ataupun ada kalimat ghadab, Allah murka. Seperti Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi." Ada kata-kata wa ghadiballah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah ghadab. Allah ghadab artinya Allah murka. Ada kalimat ghadab di sini. Berarti membunuh itu dosa besar. Atau ada kalimat Allah tidak melihat. Allah tidak melihat, Allah tidak akan membersihkan pada hari kiamat. Seperti umpamanya orang-orang yang isbal, melembrehkan mata kakinya dan dia sombong. Lam yangdurillah yaumal qiyamah. Orang ini tidak akan dilihat pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan. Makanya Umar bin Khattab ketika detik-detik wafatnya, ada anak muda yang ziarah kepadanya. Kemudian Umar menasihati dia. Orang ini meminta wasiat sebelum Umar meninggal. Kemudian Umar memberikan wasiat. Setelah pergi sampai di pintu, Umar melihat celananya itu di bawah mata kaki. Maka Umar memanggil lagi sini, padahal mau mati tuh Umar itu. Sudah detik-detik wafatnya. Kata Umar, irfa ra'saka fa innahu anqali thawbik wa atqali qulubik. Kata Umar, angkat tuh, jangan sampai musbil, karena itu lebih bersih untuk celanamu dan lebih bersih untuk hatimu. Ayo Umar, dia baru mau meninggal tuh dia, sampai ingat tentang masalah isbal. Nah, dalam hadis isbal ini dijelaskan Allah tidak melihat, tidak akan mensucikan ketika dibarengi dengan sombong. Ya, ini dosa besar. Ya kan? Jadi ataupun ketika Allah Rasul mengatakan, "Thalathun la yandurillah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan yang tidak akan dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan apa? Malikun kadzdzab, penguasa yang dusta, penguasa pengkhianat. Ya. Nah, ini semua ikhwatu fiddin, ini namanya alamat dosa-dosa besar. Kalau ada perkara-perkara seperti ini, berarti dosa itu disebut kabairudz dzunub namanya. Dosa-dosa besar. Selain itu dosa-dosa kecil. Walaupun para ulama tidak ada yang membedakan, sebenarnya tidak ada pembeda antara dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama, karena dosa itu bukan masalah kecil besarnya, tapi kepada siapa Anda berbuat dosa. Tapi yang rajih, yang kuat wallahu alam, dan itu banyak dijelaskan oleh para ulama hadis, ulama akidah dan yang lainnya, dosa itu terbagi menjadi 2, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Adapun dosa kecil selain daripada dosa besar, tidak ada ancaman baik di dunia ataupun di akhirat, tetapi tetap dosa. Namanya dosa kecil, kata Umar bin Khattab, la saghiratan ma'al istimrar wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan sering ya jadi besar. Tidak ada dosa besar kalau Anda menggempur dengan istighfar. Artinya seperti dosa memandang aurat. Anda lagi jalan di jalan sini, ada perempuan pakai rok mini gitu kan, kemudian Anda terlihat tanpa sengaja, nikmat atau tidak? Oke, nikmat. Yang kedua, dosa. Yang pertama saja tanpa sengaja itu dibolehkan, tapi kalau sudah kedua itu sudah lain lagi. Apalagi ketiga, keempat, apalagi pandangannya terus disorot ke situ kayak senter. Nah, lain lagi ceritanya. Ya, itu kalau terus-terusan setiap hari ke situ. Tetapi dosa kecil bisa dihapuskan dengan ibadah.
Bisa dihapuskan dengan wudu, bisa dihapuskan dengan solat, bisa dihapuskan dengan puasa, bisa dihapuskan dengan sedekah. Tapi dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu harus ada taubatan nasuha, tobat yang betul-betul tobat. Ya, harus menyesal, tidak mau mengulangi, berjanji untuk tidak mengulangi, menggantikan perkara buruk dengan kebaikan. Kalau memang hak dengan orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang lain, baru Allah ampuni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ikhwatu fiddin, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Rahman dan Rahim. Dua nama ini terkandung sifat rahmat, kasih sayang. Kalaupun seorang hamba itu, kata Nabi SAW, lau balagat dunubuka ananas sama, kalaulah dosamu membumbung sampai ke langit. Kalau ibarat botol itu ditumpuk-tumpuk, 1 botol, 2 botol, 3 botol, sampai ribuan botol sampai ke langit. Anggaplah 1 dosa 1 botol, kemudian 2 dosa, 3 dosa sampai ke langit sana. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini karena ada orangnya, ada orang itu yang berbuat dosa sampai melambung ke langit. Tentu orang-orang yang melakukan banyak dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani, kemudian dia minta ampun kepadaku, kata Allah. Dia meminta ampun kepadaku dan dia tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Ghafartu laka ala ma kana minki, maka aku akan hapuskan dosa-dosamu seberat atau setinggi apapun dosa yang kau lakukan. Dari sini ma'asyiral muslimin, ada 3 dosa besar, dan ini sebesar-besarnya dosa besar yang dicantumkan dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Al-qunut min rahmatillah. Kata para ulama, dosa dari dosa-dosa besar dalam Al-Quran yang paling besar, pertama adalah al-amnu min makrillah, orang aman dari makar Allah. Wala ta'manu min makrillah illa qaumuz zalimun, dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia zalim. Dia melakukan maksiat tetapi merasa aman bahwa maksiatnya tidak mendatangkan azab. Dan itu banyak orang kalau sudah ketagihan maksiat, dia merasa dirinya aman-aman saja, tenang-tenang saja kan. Kalau dia merasa aman ketika maksiat, ketahuilah dia telah melakukan dosa besar, dosa yang paling besar yang dicantumkan dalam Al-Quran. Yang kedua, al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari kasih sayang Allah. Wala taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah, Allah ampuni kok. Ada seorang kakek yang usianya 100 tahun di zaman Rasulullah, semua dosa sudah dilakukan dia. Datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, inni fa'altu dzamban aziman law wuzi'at ala ahli al-ardi lawasi'athum. Wahai Rasul, wahai Muhammad, saya sudah melakukan berbagai macam dosa, sudah 100 tahun maksiat, dari muda sampai usia segitu. Akhirnya dia ingin tobat. Kalau aku bagi-bagikan dosaku kepada semua penduduk negeri ini sudah cukup, kata, saking banyaknya. Maka dia mengatakan, hal fi dinika minat taubah, apakah dalam agamamu ya Muhammad ada tobat untuk orang seperti itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kau tinggal bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah. Kata kakek itu, hanya itu? Ya, hanya itu. Fa innal Islam yahjub ma qablah, karena Islam itu menghapus dosa sebelum Islam. Tiba-tiba kakek itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, qad baddalallahu sayyi'at hasanat. Kemudian Rasul bertakbir 3 kali, dan sungguh Allah telah menggantikan keburukan dia dengan kebaikan. Lihat, dosa sebesar apapun, walaupun setinggi langit sekalipun,
Kalau kita datang kepada Allah bersimpuh istighfar, betul-betul meminta ampun, tidak ada dosa yang tidak diampuni, hatta syirik sekalipun. Kalau dia datang kepada Allah dan betul-betul meninggalkan kesyirikannya, Allah ampuni. Tapi kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah hanya mengampuni dosa di bawah itu. Maka jangan menyekutukan Allah. Kalau dulu mungkin menyekutukan Allah dengan berhala, ya, nampak gitu kan patungnya Lata, Uzza, Manat, dan begitu seterusnya. Dan Allah dan syaitan itu kalau disuruh memilih negeri mana yang hancur akidahnya, lebih memilih negeri Arab. Syaitan itu dibandingkan negeri-negeri yang lainnya, karena negeri-negeri yang lain sudah dikuasai syaitan. Tapi negeri Arab susah dikuasai syaitan. Makanya Rasul mengatakan, "Inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab." Syaitan itu putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Karena orang Arab itu mentauhidkan Allah, betul-betul mentauhidkan. Tapi negara-negara yang lain itu sudah mudah dikuasai oleh syaitan. Makanya setan kalau harus memilih, maka dia milih kerusakan itu, lebih suka di jazirah Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi dua kota Mekah dan Madinah, sampai Dajjal pun tidak bisa masuk ke dua kota ini, ya. Tapi daerah-daerah lain, apalagi di negeri kita yang Islam masuk, itu sebelumnya sudah ada agama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan keyakinan-keyakinan di luar dari keyakinan tauhid. Sehingga Islam yang masuk ke negeri kita ini banyak terkontaminasi dengan adat, dengan nenek moyang. Masih ada saja yang mencintai nenek moyangnya. Dan apabila datang orang kemudian mengatakan ini syirik, ini tauhid, mereka mengatakan kami hanya beramal sebagaimana yang dilakukan aba'ana, moyang-moyang kami. Kamu itu datang bawa agama baru saja ke sini. Kan seperti itu negara kita ini, ya. Berusaha Islam itu tidak diarahkan kepada sumbernya. Masih suka Islam itu lebih baik dimasukkan dengan adat istiadat tempatan. Lahirlah Islam Nusantara, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Padahal adat istiadat tidak semua sesuai dengan syariat. Adat istiadat tidak semua tidak semua sesuai dengan syariat. Ada juga adat istiadat itu yang sampai menjurus kepada kesyirikan, ataupun di bawahnya kepada perkara bid'ah, atau mungkin di bawahnya kepada maksiat. Itulah adat istiadat. Ya, dulu saya kecil-kecil, mudah-mudahan sudah nggak ada. Kalau ada orang menikah kemudian hamilnya itu di 7 bulanan, biasanya kemudian dimandikan tuh si perempuan itu, kemudian dibawa kendi, isinya itu recehan, uang-uang receh itu. Habis dimandikan nanti suaminya kabur, ya. Kemudian diikuti orang ramai satu desa, kemudian dijatuhkan di mana gitu, ya, kendinya. Wah, nanti rebutan tuh uang receh, dulu kan berharga tuh uang receh itu. Bukan masalah itu. Keyakinan mereka ketika memandikan perempuan yang hamil 7 bulan itu, ada keyakinan-keyakinan yang menyelisih keyakinan Islam. Terkadang di situ harus nginjak telur, sayang telur diinjak, bagus digoreng, jadi telur ceplok, diinjak pula, coba bayangkan. Kemudian kasih janur kuning, kemudian dikasih kelapa muda warna kuning, kemudian digambar wayang Arjuna, kemudian di situ ditancap apel banyak sampai ke atas gitu. Rupanya ada filosofinya. Kenapa janur kuning kiri kanan? Supaya anaknya itu tidak hitam kuning, kulitnya itu cerah. Kenapa pakai apel? Matanya biar seterang apel. Kenapa wayang Arjuna setampan Arjuna? Apa coba? Islam tidak mengenal Arjuna. Arjuna itu dikenal di India sana. Dan kita tidak tahu Arjuna itu cakep atau jelek, kan kita tidak tahu. Kalau dalam pewayangan itu malah lucu, ya. Coba lihat wayang golek itu Arjunanya, apalagi wayang kulit tipis. Jadi
Ini kan tokoh-tokoh yang bukan dari tokoh-tokoh Islam, ini tokoh-tokoh luar. Ya. Lah dari sini saja ikhwatu fiddin sudah mencampur adukan antara Islam dan adat kan. Yang melakukan ritual itu siapa? Muslim. Kalau dia Hindu, Buddha, lakum dinukum waliyadin lah ya. Kita enggak urusan itu agama kalian, ambil dengan agama kalian, dan itu bentuk toleransi kita. Ya. Kita ini berlapang dada. Kamu punya keyakinan, ambil dengan keyakinan kamu. Saya punya keyakinan, saya ambil keyakinan saya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abadtum. Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian tidak menyembah juga Tuhan yang saya sembah. Ya sudahlah, lakum dinukum waliyan saja, kan begitu. Tapi masalahnya yang melakukan seorang muslim. Ya. Kemudian muncul pula harus dilestarikan. Adat seperti ini harus dilestarikan. Walaupun bertentangan dengan Islam, walaupun bertentangan, ini kan musibah. Kalau sudah banyak kesyirikan merajalela, ingat harusnya kita melihat kisah-kisah bagaimana diazabnya kaum Nuh, diazabnya kaum Ad, diazabnya kaum Saleh, diazabnya kaum Lut. Itu akibat apa coba? Akibat syirik. Ya kan? Kemudian akhlak-akhlak yang tidak terpuji.